Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 hepatitis akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota Tika Dwi Fitrianingsih binti Awalul Karimah, Viviana Nurhayati, Katrin Kartika Ningtyas, Alfi Fitriana, Dinatri Yunitasari, Adelta Veranda Sukma, dan Vina Putri Pamestri Rahayu. Definisi, hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver yang disebabkan oleh virus. Ini mengakibatkan infeksi sistemik oleh virus disertai nekrosis dan inflamasi pada sel-sel hati yang menghasilkan kumpulan perubahan klinis. Biokimia serta seluler yang khas. Sampai saat ini sudah teridentifikasi 5 tipe hepatitis virus yang pasti, yaitu hepatitis A, B, C, dan E. Next. Etiologi. Berdasarkan jenisnya, Surjono tahun 2011, hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis A yang merupakan virus RNA dari famili enterovirus. Menyebar melalui tinja, penyebaran ini terjadi akibat buruknya tingkat kebersihan. Yang kedua, hepatitis B. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B yang merupakan virus DNA yang berkulit ganda, menularkan melalui darah atau produk darah. Penularan biasa terjadi di antara para pemakai obat yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan, atau di antara mitra seksual, baik heteroseksual maupun pria homoseksual. Selain itu, bisa terjadi pada ibu hamil yang terinfeksi hepatitis B bisa menularkan virus kepada bayi selama proses persalinan. Hepatitis B bisa ditularkan oleh orang sehat yang membawa virus hepatitis B. Next. Yang selanjutnya adalah hepatitis C. Hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C merupakan virus RNA kecil terbungkus lemak, menyebabkan minimal 80% kasus hepatitis akibat transfusi darah. Virus hepatitis C ini sering ditularkan melalui pemakai obat yang menggunakan jarum suntik bersama-sama. Jarang terjadi melalui hubungan seksual. Untuk alasan yang belum jelas, penderita penyakit hati alkoholik sering kali menderita hepatitis C. Yang ketiga adalah hepatitis D. Disebabkan oleh virus hepatitis D yang merupakan virus RNA deteksi yang membutuhkan kehadiran hepatitis B. Yang kelima, hepatitis E. Virus hepatitis E kadang menyebabkan wabah yang menyerupai hepatitis A yang hanya terjadi di negara-negara terbelakang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Patofisiologi dari penyakit hepatitis adalah menurut Kowalak 2016, yang pertama adalah kerusakan hati yang terjadi biasanya meliputi serupa pada semua tipe hepatitis virus. Cedera dan nekrosis sel hati ditemukan dengan berbagai derajat. Ketika memasuki tubuh, virus hepatitis menyebabkan cedera dan kematian hepatosit yang biasa dengan cara membunuh langsung sel hati atau dengan cara mengaktifkan reaksi imun, serta inflamasi ini selanjutnya akan mencederai atau menghancurkan hepatosit dengan menimbulkan lisis pada sel-sel yang terinfeksi atau yang berada di sekitarnya. Kemudian, serangan antibodi langsung pada antigen virus menyebabkan destruksi lebih lanjut sel-sel hati yang terinfeksi. Edema dan pembekakan interstisium menimbulkan kolaps kapiler serta penurunan aliran darah, hipoksia, jaringan, dan pembentukan parut, serta fibrosis. Komplikasi dari penyakit hepatitis itu sendiri menurut Kowalak tahun 2016, yang pertama hepatitis persisten kronis yang memperpanjang masa pemulihan sampai 8 bulan, yang kedua hepatitis aktif yang kronis, yang ketiga sirosis hepatis, dan yang keempat gagal hati dan kematian, kemudian yang kelima karsinoma hepatoseluler primer. Berikut adalah pathway dari penyakit hepatitis. Untuk pemeriksaan penunjang dari penyakit hepatitis menurut Kowalak 2016, yang pertama, enzim-enzim serum ACT, SGOT, ALT, SGPT, LDH meningkat pada kerusakan sel hati dan pada keadaan lain terutama infark miokardium.
Yang kedua, bilirubin direct meningkat pada gangguan ekskresi bilirubin terkonjugasi. Yang ketiga, bilirubin indirect meningkat pada gangguan hemolitik dan sindrom Gilbert. Yang keempat, bilirubin serum total meningkat pada penyakit hepatoseluler. Dan yang kelima, protein serum total kadarnya menurun pada berbagai gangguan hati. Yang keenam, massa protombin meningkat pada penurunan sintesis protombin akibat kerusakan sel hati. Yang ketujuh, kolesterol serum menurun pada kerusakan sel hati, meningkat pada obstruksi ductus biliaris. Kemudian untuk askep hepatitis akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Binti. Asuhan keperawatan pada 2NS dengan diagnosa medis hepatitis di ruang Melati. Di RSUD Bagil Pasuruan. Pengajian 1. Identitas pasien. Nama 2NS, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat Dusun Kerajaan 2. Keluhan utama. Pasien mengatakan nyeri perut. Riwayat penyakit sekarang. Pasien mengatakan tanggal 10 Januari 2020 datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut kanan bengkak dan tidak nafsu makan. Setelah itu dipindahkan ke ruang Melati pada jam 2. Pada saat pengkajian, pasien nyeri perut kanan bengkak dan tidak nafsu makan. Yaitu pemeriksaan PQRS, P-nya nyeri perut, H-nya seperti ditusuk-tusuk, R perut sebelah kanan, S-nya skala nyerinya 4, T-nya pada saat beraktivitas. Riwayat penyakit dahulu. Penyakit yang pernah diderita, pasien mengatakan tidak pernah menderita penyakit apa-apa, tidak pernah melakukan operasi, dan tidak memiliki alergi. Riwayat kesehatan keluarga. Keluarga klien tidak ada yang mempunyai penyakit menular seperti TBC, HIV, hepatitis, dan lain-lain, maupun penyakit menurun seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Riwayat kesehatan keluarga. 1. Penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga. Keluarga pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat yang diderita. 2. Lingkungan rumah dan komunitas. Lingkungan rumah bersih dan ventilasi baik. 3. Perilaku yang mempengaruhi kesehatan. Pasien mengatakan sering membeli makanan di luar. 4. Persepsi dan pengetahuan tentang penyakit dan penata laksaannya. Pasien mengatakan tahu tentang penyakitnya, tapi masih sering membeli makanan di luar. Jadi kemungkinan besar bisa cepat tertular dari makanan yang tidak higienis. Riwayat kesehatan keluarga. Keluarga klien tidak ada yang mempunyai penyakit menular seperti TBC, HIV, hepatitis, dan lain maupun penyakit menurun seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Status cairan dan nutrisi. Status cairan dan nutrisi, nafsu makan sebelum sakit baik, saat sakit cukup. Pola makan sebelum sakit 3 kali porsi habis, saat sakit 4 sendok makan setiap kali makan. Minuman sebelum sakit yaitu air putih, jumlahnya 1.500 cc per hari.
Saat sakit, air putih 800 cc per hari. Pantangan makan, sebelum sakit tidak ada, saat sakit tidak ada. Menu makan, sebelum sakit nasi, sayur, buah, dan lauk. Saat sakit, diet lunak. Berat badan sebelum sakit 74 kilo, saat sakit 71 kilo. Keluhan lain konjungtiva anemis dan tidak nafsu makan. Alasannya tidak nafsu makan, masalah perawatan yaitu keletihan. Genogram, yaitu terdapat pada slide yang tersedia. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum, pasien tampak lemah, keadaan kosmetis. Tanda vital, tensinya 130/90, suhunya 36,9 Celcius. Lokasinya pengukuran yaitu aksila. Nadi 86 kali per menit. Lokasi penghitungan yaitu radialis. Respirasi 20 kali per menit. 3 respirasi atau BI. Bentuk dada simetris, susunan ruas tulang belakang normal, irama nafas teratur, jenis eupnea, retraksi otot bantu nafas tidak ada, perkusi toraks sonor, alat bantu nafas tidak ada, vokal premitus normal, suara nafas vesikuler, batuk tidak ada, produksi sputum tidak ada, warna skun tidak ada, lain-lain tidak ada. Masalah perawatan, tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Katrin, silahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembacanya. 4. Kardiovaskular atau B2. Nyeri dada, pasien tidak nyeri dada, irama jantung teratur, pulsasi kuat, posisi ICS 5, bunyi jantung S1, S2 tunggal, CRT normal kurang dari 3 detik, cyanosis tidak ada, clubbing finger tidak ada, JVU tidak ada pembesaran jugularis. Masalah keperawatan, tidak ada masalah perawatan. 5. Persarapan atau B3. Kesadaran kosmetis ICS 456. Orientasi baik, kejang tidak ada kejang, duduk tidak ada, Brodsky normal, nyeri kepala tidak ada, istirahat atau tidur, siang 3 jam per hari, malam 8 jam per hari. Kelainan nervus cranialis, tidak ada kelainan. Masalah keperawatan tidak ada. 4. Genetourinaria B4, bentuk alat kelamin normal, libido normal, kebersihan bersih, frekuensi berkemih 3-4 kali per hari teratur, jumlah 1500 per 24 jam, bau khas, warna kuning jernih, tempat yang digunakan toilet, alat bantu yang digunakan tidak memakai alat bantu. Masalah keperawatan tidak ada. Pencernaan B5. Mulut bersih, mukosa bibir kering, bibir normal, gigi normal, kebiasaan gosok gigi, pasien gosok gigi 1 kali per hari DRS. Tenggorokan tidak ada kesulitan. Abdomen, nyeri abdomen. B. Nyeri akut. I. Rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. R-nya di perut sebelah kanan. S-nya 4. T-nya saat beraktivitas. Peristaltik usus 2 kali per menit. Kebiasaan BAB. BAB di RS 2 kali per hari. Konsistensi lunak, warna kecoklatan, bau khas, tempat yang digunakan toilet. Masalah eliminasi alfi,
tidak ada. Pemakai obat pencar tidak ada. Lavement tidak ada. Lain-lain, pasien mengatakan nyeri pada abdomen sebelah kanan saat ditekan dan ada pembesaran pada abdomen. Masalah keperawatan nyeri akut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Viviana. Baik, saya akan melanjutkan asuhan keperawatan. Muskulus skeletal dan integumen, kemampuan pergerakan sendi pada tungkai bebas, kekuatan otot 20, fraktur tidak ada, lokasi tidak ada, dislokasi tidak ada, akral tidak ada, turgor tidak ada, udem tidak ada, kebersihan kulit bersih, kelembapan lembab, lain-lain tidak ada. Masalah keperawatan tidak ada. Kemudian di pemeriksaan penginderaan tidak ada masalah keperawatan. Endokrin tidak ada masalah keperawatan. Data psikososial, 1. Gambaran diri atau citra diri. 1. Tanggapan tentang tubuhnya. Pasien mengatakan menyukai dirinya sebagai laki-laki. Bagian tubuh yang disukai, pasien mengatakan menyukai semua anggota tubuhnya. Bagian tubuh yang kurang disukai tidak ada. Persepsi terhadap kehilangan bagian tubuh tidak ada. Identitas, status pasien dalam keluarga, ayah, dan sebagai kepala keluarga, kepuasan pasien terhadap status dan posisi dalam keluarga, pasien mengatakan senang sebagai kepala keluarga. Tanggapan pasien tentang perannya. Pasien berperan sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah. Kemampuan atau kesanggupan pasien melaksanakan perannya. Pasien mengatakan mampu mengayomi keluarganya. Ideal diri, harapan pasien terhadap tubuhnya. Ingin segera cepat sembuh. Pasien bekerja sebagai petani, status pasien menjadi kepala keluarga, tugas tidak ada, sekolah tidak ada, keluarga. Pasien berharap cepat sembuh dan berkumpul lagi dengan keluarga, masyarakat tidak ada, tempat atau kerja lingkungan kerja tidak ada. Harapan pasien tentang penyakit yang diderita dan tenaga kesehatan. Ingin sembuh dan pulang. Harga diri, tanggapan pasien terhadap harga dirinya baik. Data sosial, hubungan pasien dengan pasien lain baik, dukungan keluarga terhadap pasien baik, reaksi pasien saat interaksi baik, dan tidak ada masalah keperawatan. Data spiritual, konsep tentang penguasa kehidupan, pasien menerima sakitnya sebagai ujian, sumber kekuatan atau harapan saat sakit, Allah SWT dan keluarga, ritual agama yang bermakna atau berarti, sholat dan berdoa, sarana atau peralatan atau orang yang diperlakukan untuk melaksanakan ritual tidak ada, keyakinan terhadap kesembuhan penyakit, yakin pasti sembuh, persepsi terhadap penyakit, ujian dari Tuhan, masalah keperawatan tidak ada. Data penunjang sebagai berikut. Kemudian terapi yang pertama, infus aminoleban, dosis 1.500 cc per 24 jam digunakan untuk membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu dalam proses metabolisme tubuh. Yang kedua, injeksi omeprazol 2 kali 40 mg digunakan untuk mengatasi gangguan lambung seperti penyakit asam lambung. Injeksi antrain 3 kali 2 mili digunakan untuk mengurangi nyeri. Dan kemudian injeksi mosifloxacin
dan injeksi metaklopramid. Data analisa data 1. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Analisa data 1. Pasien mengatakan nyeri perut, P. nyeri perut, Q. nyeri seperti ditusuk-tusuk, R. di perut sebelah kanan, S. skala nyeri 4, T. saat beraktivitas. DO. wajah pasien tampak. Lanjut Mbak Viviana. Wajah pasien tampak menyeringat saat beraktivitas dan kesakitan jika ditekan pada nyeri perut. TTV, tensi 130/90 mmHg, nadi 86 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Penyebab pembesaran di perut, mendesak organ, rasa tidak nyaman, nyeri pada abdomen. Problemnya nyeri akut. Kemudian yang kedua adalah DS, pasien mengatakan lemas. DO, pasien tampak lemah, konjungtiva anemis. Porsi makan pasien 4 sendok makan. Berat badan sebelum sakit 74 kg. Berat badan setelah sakit 71 kg, HB 8. Ke bawah lagi, Mbak. Gula darah 75. Ke atas. Diagnosa keperawatan berdasarkan prioritas. Satu, nyeri akut berhubungan dengan pembengkakan di perut. 2, keletihan berhubungan dengan kelemahan. Selanjutnya, intervensi. 1. Nyeri akut berhubungan dengan nyeri pada abdomen. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan nyeri pasien dapat berkurang. Kriteria hasil, pasien mampu menjelaskan kembali tentang nyeri, pasien mengungkapkan nyeri berkurang. Intervensi 1. Bina hubungan saling percaya. 2. Catat karakteristik nyeri, lokasi, dan seberapa lama nyeri. 3. Observasi TTV. 4. Ajarkan pada klien teknik relaksasi atau distraksi. 5. Kolaborasi dengan tim medis. Selanjutnya, setelah dilakukan tindakan selama 1 kali 24 jam, diharapkan kelemahan dapat berkurang. Kriteria hasil, memverbalisasikan peningkatan energi dan merasa lebih baik, menjelaskan penggunaan energi untuk mengatasi kelelahan, kecemasan menurun, glukosa darah adekuat, kualitas hidup meningkat, istirahat cukup, TTV dalam batas normal, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 600-100 kali per menit, suhu 36-37,5 derajat Celcius, RR 18-20 kali per menit, HB normal 13,5-17,5, GDA 80-140 mg per dl. Selanjutnya, intervensinya adalah 1. Bina hubungan saling percaya. 2. Observasi adanya pembatasan klien dalam melakukan aktivitas. 3. Observasi TTV. 4. Monitor nutrisi dan sumber energi yang adekuat. 5. Monitor pola tidur dan lamanya tidur atau istirahat pasien. 6. Konsultasi dengan ahli gizi untuk meningkatkan asupan makanan yang berenergi tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Tika. Implementasi. Tanggal 13 Januari 2020. 1.
membina hubungan saling percaya dengan memperkenalkan diri pada pasien. 2. Menanyakan seberapa nyeri dan seberapa lamanya. 3. Menanyakan keluhan dan lokasi nyeri. 4. Distraksi. 5. Mengobservasi TTV TD 130/90 mmHg, nadi 86 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, RR 20 kali per menit. 6. Berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian obat-obatan. 1. Injeksi antrain 3 kali 2 mili. 2. Injeksi moxifloxacin 1 kali 400 mg. 3. Injeksi metoclopiridin 3 kali 1 gram. Selanjutnya 4. Injeksi omeprazol 3 kali 10 mg. 7. Jelaskan pada pasien tentang penyebab nyeri. 1. Dapat mengerti apa itu penyebab nyeri yang mempengaruhi rasa sakitnya. Yang kedua, 2020 pukul 17.40. 1. Membina hubungan saling percaya dengan memperkenalkan diri pada pasien. TTV TD 130/90 mmHg, nadi 86 kali per menit, suhu 36,9 kali per menit, RR 20 kali per menit. 3. Menganjurkan pasien untuk mempertahankan asupan nutrisi yang adekuat. 4. Menganjurkan pasien untuk istirahat yang cukup. 5. Menganjurkan pasien makan untuk dalam kondisi hangat. 1. Tanggal 14 Januari berapa lamanya. 2. Menanyakan keluhan dan lokasi nyeri. 3. Mengajarkan pasien teknik relaksasi dan distraksi. 4. Mengobservasi TTV TD 130/90 mmHg, nadi 86 per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, RR 20 kali per menit. 5. Pemberian obat-obatan. 1. Injeksi antrain 3 kali 2 mili. Injeksi omeprazol 2 kali 40 mg. 6. Menunjukkan pada pasien penerimaan tentang respon pasien terhadap nyeri, dengan pasien mampu menunjukkan perilaku nyeri dan skala nyeri berkurang. 2. Tanggal 14 Januari 2020. 1. Menganjurkan pasien untuk mempertahankan asupan nutrisi yang adekuat. 2. Menganjurkan pasien untuk istirahat yang cukup. 3. Menganjurkan pasien makan dalam kondisi hangat. 4. TTV TD 130/90 mmHg, nadi 86 kali per menit, suhu 36,9 kali per menit, RR 20 kali per menit. 1. Tanggal 15 Januari 2020. 1. Menanyakan seberapa nyeri dan seberapa lamanya. 2. Menanyakan keluhan dan lokasi nyeri. 3. Mengajarkan pasien teknik relaksasi dan distraksi. 4. Mengobservasi TTV TD 130/90 mmHg, nadi 86 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, RR 20 kali per menit. 5. Berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian obat-obatan. 1. Injeksi omeprazol 2 kali 40 mg. 2. Injeksi
metrolopiramid 3x1 Mohon maaf Mbak gram. Tika, langsung saja karena menghemat waktu, Zoom-nya mau habis waktunya. Langsung evaluasi saja. Evaluasi tanggal 13 Januari 2020 nyeri akut berhubungan dengan pembekakan abdomen. S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dina. Silakan Mbak Dina. Ya. Tanggal 13 Januari 2020 nyeri akut berhubungan dengan pembengkakan abdomen. SN mengatakan nyeri perut. O. Kurang cukup. Wajah tanpa menyeringai. TTV tekanan darah 130/90 mmHg. Nadi 80 X per menit, suhu 36,5 Celcius, RR 20 X per menit. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan 2, 4, dan 5. Tanggal 13 Januari 2021. Diagnosa keletihan berhubungan dengan kelemahan. Kurang cukup. Pasien sulit merubah posisi tidurnya. Tidak ada perkembangan dalam menggerakkan tubuh. TTV. Tekanan darah 130/90 mmHg. Nadi 80 X per menit. Suhu 36,5 Celcius. RR 20 X per menit. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan 2,4. Tanggal 14 Januari 2020. Diagnosa nyeri akut berhubungan dengan pembengkakan abdomen. S. Pasien mengatakan nyeri perut berkurang. O. Kurang baik. Wajah tampak rileks. TTV. Tekanan darah 130/80 mmHg. Nadi 80 X per menit. Suhu 36,5 Celcius. RR 20 X per menit. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan 2, 3, 4, dan 5. Tanggal 14 berhubungan dengan kelemahan. S. Pasien sudah tidak mengeluh lemas. O. Kurang baik. Pasien perkembangan dalam melakukan pergerakan tubuh. TTV. Tekanan darah 130/80 mmHg. Nadi 80 X per menit. Celcius. RR 20 bagian. P. Intervensi dilanjutkan 2,5. Tanggal 15 Januari 2020. Diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan pembengkakan di perut. Evaluasi. S. Pasien mengatakan tidak ada nyeri. O. Kurang baik. Wajah tampak rileks, kurang bersih. TTV. Tekanan darah 120/80 mmHg. Nadi 80 X per menit. Suhu 36,5 Celcius. RR 18 X per menit. A. Masalah teratasi. P. Intervensi dihentikan dan pasien pulang. Tanggal 15 Januari 2020. Diagnosa keperawatan keletihan berhubungan dengan kelemahan. Evaluasi. S. Pasien sudah tidak mengeluh lemah. O.
kurang baik. Pasien dapat merubah posisi tidurnya. Adanya perkembangan dalam melakukan pergerakan tubuh. TTV, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 X per menit, suhu 36,5 Celcius, RR 18 X per menit. A. Masalah teratasi. P. Intervensi dihentikan dan pasien pulang. Discharge planning. 1. Biasakan konsumsi makanan yang bersih, aman, dan lihat dulu jika memilih tempat makanan. 2. Biasakan cuci tangan sebelum makan dan setelah aktivitas karena mencuci tangan menghilangkan organisme yang merusak rantai transmisi infeksi. 3. Banyak minum air putih. 4. Olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Sudah. Silakan ditutup Mas Adil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.